Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Dinda Putrahman. Di sini kita sudah memasuki bab yang ke-10 ya teman-teman, yaitu command line dan tricks. Nah, di sini kita bakal membahas beberapa hal nih teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas menggabungkan beberapa command ya teman-teman atau perintah. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai tab completion. Lalu yang ketiga yaitu history dan yang keempat atau yang terakhir yaitu command shortcut. Nah, di sini kita langsung saja ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu menggabungkan beberapa command atau perintah. Nah, di sini saya sudah berada di Debian desktopnya ya teman-teman. Sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa perintah ls ini itu kan untuk mengetahui ada berapa file atau ada berapa directory. Nah, di sini kita coba ketikkan ls lalu kita enter. Nah, di sini kan ada beberapa file dan directory ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin melihat isi dari directory A, teman-teman kan tinggal mengetikkan ls dir A, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada isinya, teman-teman. Sudah terlihat ada 1.txt, 2.txt, kemudian ada di D atau directory D. Lalu jika teman-teman ingin melihat isi dari directory B, teman-teman tinggal ketikkan saja ls dir B, kemudian enter. Nah, di sini juga sudah muncul isinya ya teman-teman, yaitu dir H atau directory H. Nah, lalu gimana sih caranya biar kita itu bisa melihat isi dari directory A dan directory B tanpa menggunakan komen satu persatu atau tanpa menggunakan perintah satu persatu seperti ini ya teman-teman. Jadi caranya itu kita tinggal gini teman-teman. Kita ketikkan ls, kemudian dir A, spasi, titik koma, kemudian spasi lagi, lalu ls lagi ya teman-teman, lalu dir B. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah munculkan file ya teman-teman atau isi dalam directory A dan directory B. Di sini pada directory A itu terdapat file yaitu 1.txt dan 2.txt, lalu juga terdapat directory G ya teman-teman. Nah, di directory B itu terdapat directory H. Nah, misal kalau teman-teman itu pengen melihat lebih detail lagi, itu bisa ya teman-teman. Tinggal ketikkan perintah kita ls, spasi, kemudian min r, lalu spasi, dir A. Nah, di sini di dir A ini ada file 1.txt, ada juga file 2.txt dan directory G ya teman-teman. Lalu dir G, nah di dalam dir G ini itu belum ada apa-apanya ya teman-teman, belum terdapat file apapun. Jadi dir G ini masih kosong. Kita lanjut ke dir B, kita bisa ketikkan perintah yang sama, ls, min r, kemudian dir B. Kemudian kita enter. Nah, di dalam dir B ini terdapat dir H ya teman-teman, terdapat dir H. Dan dir H ini itu isinya ada dua file ya teman-teman, yaitu 1.txt dan 2.txt. Nah, oke, gimana sih caranya biar kita itu bisa menggabungkan dua perintah atau dua dokumen tersebut? Di sini kita klik dulu ya teman-teman. Caranya itu teman-teman tinggal ketikkan perintah ls, kemudian min r, kemudian dir A, spasi, titik koma, kemudian ls, min r, kemudian dir B. Sini kita enter. Nah, di sini itu lebih lengkap ya teman-teman, lebih lengkap isinya. Di sini ada keterangan juga. Dir A ini isinya ada apa saja dan dir B ini isinya juga apa aja ya teman-teman. Ada keterangannya masing-masing dan lebih lengkap daripada perintah yang sebelumnya. Nah, dir A juga ini direktorinya itu yang G itu masih kosong ya teman-teman. Lalu dir B ini direktorinya sudah ada isinya. Lanjut ke materi yang selanjutnya ya, yaitu tab completion.
Nah, tab completion ini apa sih teman-teman? Jadi, tab completion ini merupakan fitur-fitur di terminal yang membantu kita menyelesaikan atau melengkapi perintah nama file atau nama folder secara otomatis ya teman-teman, dengan menekan tombol tab yang ada pada keyboard. Oke, di sini saya sudah masuk ke Debian-nya. Kita ketikkan ls dulu ya teman-teman seperti biasa. Lalu di sini untuk tab ini teman-teman bisa ketikkan, misal ini saya akan masuk ke direktori dokumen ya teman-teman. Di sini saya tinggal ketikkan saja cd lalu dokumen. Nah di sini kita bisa klik tombol tab yang ada pada keyboard ya teman-teman. Nah, di sini sudah otomatis ya teman-teman, maka akan melengkapi kata yang tadi belum lengkap. Tinggal klik saja tanda tab yang ada pada keyboard. Tanda yang ada pada keyboard ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ketikan beda lagi nih. Kalau teman-teman ketikan cd saja kemudian enter. Nah, itu pasti nggak akan muncul nih teman-teman. Nggak muncul si D-nya itu apa kan nggak jelas. Nah, oke, kalau misalkan lagi nih kita pengen masuk ke desktop, teman-teman tinggal ketikkan cd lalu desk, kemudian klik tombol tab yang ada pada keyboard, maka langsung otomatis akan tertulis dengan lengkap ya teman-teman. Lalu misalkan lagi teman-teman pengen masuk ke download, teman-teman tinggal ketikkan cd down, kemudian klik tombol tab yang ada pada keyboard. Langsung otomatis muncul keterangannya ya teman-teman. Lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu history. Nah, history ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar perintah yang pernah kita ketik sebelumnya di terminal nih teman-teman. Di sini sudah masuk ke Debian-nya. Nah, saja kita ketikkan komen atau perintah history ya teman-teman. Ketikkan, kemudian kita enter. Nah, di sini akan langsung muncul perintah ya, teman-teman, yang dari tadi sudah saya ketik di sini. Nah, di sini muncul banyak perintah nih, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan tanda seru. Ketikkan tanda. Nah, misal nih saya akan membuka lagi perintah yang tadi sudah terlewat, yaitu misalkan di sini saya akan membuka perintah ini ya, teman-teman, ls-dir a. Nah, misalnya ini di ls-dir A. Nah, ls-dir A ini terdapat di nomor 97 nih, teman-teman. Terdapat di nomor 97. Jadi, di sini saya tinggal ketikkan saja tanda pentung, kemudian kita ketikkan nomornya tadi ya, teman-teman. Nomornya tadi yang terdapat perintah yaitu ls-dir A, kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman, perintah yang sebelumnya yaitu ls-dir A. Nah, kemudian ada lagi nih, kita bisa pakai tanda pentung 2 ya teman-teman. Jadi tadi kan tanda pentungnya 1 lalu masukkan nomor. Nah, di sini tanda pentungnya 2. Ini itu untuk memunculkan perintah yang baru saja kita ketik atau baru saja kita perintahkan. Jadi kan kita kan tadi baru memerintahkan yang ini ya teman-teman, yang ls-dir A. Berarti nanti juga bakal muncul yang ls-dir A. Lalu enter ya. Nah, muncul perintah yang tadi ya teman-teman, yaitu ls-dir A. Gini teman-teman. Jadi gini misalnya saya di sini pakai tanda pentung atau tanda seru, kita terlebih dahulu. Misalkan saya mau pakai huruf C ya teman-teman. Huruf C. Nah, di sini perintah yang terbaru itu dari C ya teman-teman, huruf C yang terbaru dari huruf C itu bakal di sini. Jadi bakal otomatis langsung ke sini, langsung diperintah gitu. Nah, di sini kita enter. Nah, karena yang terbaru tadi kan saya clear ya teman-teman atau membersihkan. Jadi kita sudah meng-clear ya teman-teman. Oke, materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu command shortcut ya teman-teman. Command shortcut ini tuh merupakan kombinasi tombol pada keyboard yang digunakan untuk mempercepat penggunaan terminal tanpa harus mengetik perintah secara lengkap ya teman-teman.
Nah, shortcut ini itu membantu pengguna bekerja lebih cepat dan efisien. Oke, teman-teman, jadi di command shortcut ini ada 4 nih. Jadi yang pertama itu ada CTRL-A atau kembali ke awal perintah. Lalu yang kedua itu ada CTRL plus E atau kembali ke akhir perintah. Yang ketiga ada CTRL plus W yaitu menghapus satu kata pada perintah. Yang keempat ada CTRL plus L atau clear ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke Debian-nya ya teman-teman. Langsung saja. Misalnya saya mau ketikkan perintah cd documents. Jadi misalkan di sini saya ketikkan di documents ya teman-teman. Nah, CTRL plus A ini kan untuk kembali ke perintah awal atau kembali ke tulisan CD itu ya teman-teman. Nah, kita coba CTRL plus A. Nah, dia itu akan langsung kembali ke perintah awal ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kalau CTRL-E. Nah, dia itu kan akan balik ke perintah akhir ya teman-teman. Nah, kita tinggal klik saja CTRL plus E. Nah, maka itu akan kembali ke akhir lagi. Nah, selanjutnya itu ada CTRL plus W ya teman-teman. Itu untuk menghapus satu kata. Sorry, itu untuk menghapus satu kata. Jadi itu untuk mempermudah misalkan saya salah ketik ya teman-teman. Saya salah ketik nih. Saya mau ketik desktop tapi malah ngetik dokumen. Jadi kita tinggal tekan saja CTRL plus W, maka nanti akan langsung hilang ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu untuk CTRL plus L. Ini itu untuk clear ya teman-teman atau untuk membersihkan semuanya. Nah, teman-teman bisa coba di sini misalkan saya mau mengetikkan CD desktop. Nah, clear CTRL plus L itu kan untuk membersihkan. Jadi di sini kita tinggal oke teman-teman, karena di sini di Debian milik saya itu tidak memadai CTRL plus L, maka di sini saya CTRL plus C dulu, baru di sini saya tekan CTRL plus L. Nah, ini baru bisa clear ya teman-teman, maka ini akan langsung tampilannya menjadi bersih. Oke, itu saja teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.